Bab 40. Diunggah oleh baca suara. Kakak bangun. Aku mengerang, angin dengan paksa dikeluarkan dari paru-paruku ketika kakakku melompat ke atasku. Sambil menggosok tulang dada yang sakit, aku tersentak, Ellie, kamu bukan anak kecil lagi. Suatu hari kamu akan benar-benar menyakitiku. Apakah kamu memanggilku gemuk, Kak? Ellie pura-pura terkesiap. Sangat, aku menambahkan, melepaskannya dariku. Adik perempuanku menjerit kaget ketika aku menggelitiknya. Bajingan kecil ini, hanya belajar hal-hal yang tidak berguna di sekolah itu untuk wanita yang tepat atau yang lainnya. Setelah penyerahan penuh air mata oleh saudara perempuan saya menoleh untuk melihat Elia sudah mandi dan berpakaian, kacamatanya masih mendung dari uap. Aku bersumpah, kau tidur seperti kayu, Art. Istrimu akan benar-benar harus menggunakan mantra untuk membangunkanmu ketika kau bertambah dewasa. Saduk, kataku, terlalu lelah untuk membuat cerdas kembali. Setelah cepat-cepat mencuci muka dan memperbaiki rambut sampai tingkat yang hampir tidak terlihat, kami berempat, dengan Sylvie di atas kepalaku, menuju ke bawah. Aku ingin tahu apa untuk sarapan. Kuharap ini meyaat, Sylvie merenung penuh semangat, kepala rubah kecilnya bergoyang-goyang antisipasi. Selamat pagi, kalian berempat. Kalian tepat waktu, ibuku memanggil kami dari dapur ketika pelayan menyiapkan meja. Meskipun ada koki di Manor, ibuku merasa penting untuk setidaknya menyiapkan sarapan untuk kami. Jadi, saat Tabitha membantunya dengan makanan, para pelayan mengatur meja dan membersihkannya setelah itu. Iklan. Setelah saya kembali, keluarga saya, serta Vincent dan Tabitha, keduanya memperhatikan perubahan nyata dalam penampilan Sylvie. Saya mencoba memainkannya sebagai dia mengubah secara alami setelah mencerna banyak inti binatang buas, tetapi saya merasa bahwa orang tua saya dan Helsteas tahu Sylvie bukan hanya binatang biasa, sial, kadang-kadang saya menangkap mereka berbicara dengannya seperti dia manusia. Selamat pagi, anak-anak, dan selamat pagi, putri kecilku. Apakah kalian tidur nyenyak? Ayah saya, yang sedang berbicara dengan Vincent, menoleh kepada kami, memberi ciuman berjenggot pada saudara perempuan saya yang sedang berjuang. Ayah, itu menggelitik. Dia mendorongnya menjauh, menyekat tempat dia dicium. Apakah kalian tidur nyenyak? Vincent bertanya, setengah tersenyum ketika dia melihat ayahku menyayangi Ellie. Selamat pagi, Bibi Liwin, Bibi Tabitha, Paman Vincent dan Paman Reynold, Elijah mengumumkan sebelum dia duduk di sebelahku. Dia berhenti memanggil orang tuaku, Tuan, dan Nyonya, ketika dia semakin dekat dengan mereka, akhirnya memanggil semua orang, Bibi, atau Paman. Setelah mengucapkan selamat pagi kepada semua orang, aku kembali ke tempat dudukku dan mulai makan sebuah telur dadar ham dan sayuran dengan sup yang sangat ringan. Sambil makan, ayah saya tiba-tiba berbicara dengan mulut penuh telur. Itu mengingatkan saya, anak-anak, jika Anda tidak punya rencana, apakah Anda ingin pergi bersama kami ke City Square? Ada pengumuman besar di ibu kota Etistin di mana Raja dan Ratu tinggal, tetapi beberapa perajin akan pergi untuk memasang proyeksi siaran langsung di City Square. Petik 2. Sayang, tolong jangan bicara dengan mulutmu penuh, ibuku dengan lembut memarahi sebelum kembali ke percakapannya dengan Tabitha tentang rumor terbaru tentang beberapa kenalan bersama. Sepertinya dia rukun dengan para wanita bangsawan Sirus, mengingat mereka berdua sering pergi ke pertemuan makan siang dan perjalanan belanja sore. Kedengarannya bagus. Elia dan aku tidak punya rencana apapun hari ini, kan? Aku menoleh ke temanku yang sedang melahap telur dadar keduanya. Dia mengacungkan jempol ke atas, pipinya dipenuhi makanan. Aku juga ingin pergi. Bisakah aku, Bu? Ellie membungkuk ke depan di atas meja ke arah ibuku. Kamu ada sekolah hari ini, Ellie. Kamu bisa nongkrong dengan kakakmu, jawabnya. Paman Vincent, aku ingat kamu menyebutkan sesuatu tentang bagaimana kamu akan mengunjungi seorang peneliti terkenal yang memiliki laboratorium di Sirus. Apakah kamu keberatan memperkenalkan aku kepadanya setelah kita menonton pengumuman hari ini? Saya mengatakan di antara gigitan makanan. Maksudmu Gideon. Apakah dia menarik minatmu? Dia bukan hanya seorang peneliti tetapi juga seorang penemu dan ahli seni yang terkenal. Dia yang bertanggung jawab untuk merancang kapal yang kita gunakan untuk sungai serta beberapa lainnya yang digunakan dengan baik artefak. Lagi pula aku punya urusan dengan dia sehingga tidak akan ada masalah denganmu. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang kamu butuhkan darinya? Dia bertanya, mata cerdas di balik kacamatanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Bukan sesuatu yang saya butuhkan, tetapi lebih dari sesuatu untuk didiskusikan. Saya pikir dia akan menganggapnya berharga. Jawaban saya yang samar semakin menarik minatnya. Iya, dia bukan tipe untuk bertemu orang baru, tapi aku yakin aku bisa membuatnya keluar dari lubangnya jika aku bersamamu, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Hebat, menantikan itu, aku fokus kembali pada piring kosongku. Melihat ke bawah, aku menangkap Sylvie sedang mengenakan omelet terakhirku. Iklan. Alun-alun kota, yang biasanya ramai dengan banyak kegiatan, secara tidak normal dipenuhi oleh warga sipil dan bangsawan normal. Di sisi menara jam besar, ada 4 bola menciptakan persegi sementara di bawah bola mengambang ini, ada 2 pengrajin dengan jubah coklat mereka. Pakaian yang kurang menarik menandakan bahwa mereka tidak melakukan pekerjaan mereka untuk kemuliaan dan ketenaran,
tetapi itu tidak membuat para penyihir tidak mengucapkan mantra dengan gerakan besar yang tidak perlu, tangan melambai seolah-olah mereka sedang melakukan simfoni. Sylvie gelisah di atas kepalaku, menerima semua pemandangan dan kerumunan besar orang berkumpul. Hanya Elia, ayahku, dan Vincent yang ikut bersamaku, karena para wanita di rumah itu punya rencana lain. Ketika semakin banyak orang berkumpul, gambar bergerak mulai terbentuk dengan 4 bola cahaya sebagai sudutnya. Tiba-tiba, gambar kabur menjadi lebih jelas, fatamorgana warna terbentuk menjadi gambar kastil Glider. 3 raja dan ratu dari berbagai negara di benua Dicaten tercinta kita telah berkumpul di sini pada hari yang tak terlupakan ini. Saya melihat seorang pria berpakaian sangat fancili dengan janggut abu-abu tebal mengumumkan kepada hadirin yang terlihat ratusan ribu, dilihat dari ruang yang digunakan orang-orang. Perhatian manusia, peri, dan kurcaci sama. Aku pergi oleh Blind Glider. Sementara sebagian besar dari Anda mengenal saya sebagai Raja Sapin, hari ini saya berbicara bukan sebagai Raja Manusia, tetapi sebagai salah satu perwakilan dari benua Dicaten. Petik 2. Ratusan ribu orang berlutut, beberapa merangkak beribadah di hadapan Raja. Proyeksi buram menjadi lebih jelas dan diperbesar lebih dekat ke balkon kastil. Di sana, saya bisa melihat Raja Sapin di depan bersama Ratu Sapin, Priscilla Glider, duduk di belakangnya bersama beberapa tokoh penting lainnya. Mataku melebar ketika aku melihat Alduin dan Merial Eralit, Raja dan Ratu Eleanor, dengan kakek Virion berdiri di belakang mereka dengan tangan bersilang dan rambut putihnya diikat rapi di belakang telinga yang runcing. Di samping mereka ada 2 perwakilan kurcaci, keduanya dicurahkan dalam pakaian mewah yang terlalu besar untuk sosok mereka yang kompak. Saya berasumsi bahwa mereka adalah Raja dan Ratu. Tahun lalu menandai tonggak besar lain di mana Akademi Sirus menyambut siswa dari Kerajaan Eleanor dan Kerajaan Darf sehingga generasi penyihir baru dapat berteman dan mengingat dengan tidak hanya manusia, tetapi ketiga ras. Kita semua memahami betapa sulitnya bagi sebagian dari kita untuk menyesuaikan diri setelah permusuhan terus-menerus di antara kita. Namun, kami mendesak Anda untuk melepaskan masa lalu dan diskriminasi yang mungkin Anda pegang, dan berpikir di luar itu, jika bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk anak-anak Anda dan masa depan benua ini. Tetapi untuk anak-anak Anda dan masa depan benua ini. Tetapi untuk anak-anak Anda dan masa depan benua ini. Petik 2. Ada tepuk tangan meriah lainnya dengan raungan pemujaan dan pemujaan yang menyertainya. Raja Glider duduk dan Alduin Eralit, Raja Eleanor dan Ayah Tessia, bangkit dari tempat duduknya dan berdeham sebelum berbicara ke versi dunia tentang apa yang kelihatannya seperti mikrofon. Merupakan suatu kehormatan untuk berbicara atas nama semua orang di sini pada hari yang tak terlupakan ini. Seperti yang Raja Glider nyatakan dengan tegas, saya juga sepakat tentang masa depan benua kita. Bagi sebagian orang, ini mungkin tidak memiliki banyak minat tetapi bagi banyak orang yang merindukan petualangan dan tempat-tempat baru untuk dikunjungi, saya dengan sepenuh hati dapat mengatakan bahwa benua ini dipenuhi dengan banyak hal yang tidak diketahui. Contoh nyata adalah bis Glades yang berada tepat di luar perbatasan kita. Sementara sejumlah petualang yang tak terhitung jumlahnya telah menjelajah ke bis Glades, itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan tidak setengah dari itu telah dilalui. Sementara binatang buas belum meninggalkan bis Glades, siapa yang mengatakan bahwa hanya karena mereka belum, mereka tidak akan pernah. Bahkan di tanah air kita sendiri dari Dicaten, ada tempat-tempat yang begitu berbahaya, tidak ada yang berani menjelajah, tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa misteri dan bahaya yang lebih besar ada di luar sana? Petik 2. Raja Eralit berhenti sejenak, sementara kerumunan di Etistin dan kerumunan di sini di alun-alun kota Sirus dipenuhi dengan suara murmur. Itu benar, Anda belum salah dengar, sesama warga Dicaten. Kami mengumumkan hari ini, tanggal 10 Februari dari siklus 1005, bahwa kami telah menemukan bukti benua lain. Kerumunan meletus menjadi keributan suara, beberapa marah, beberapa takut, tetapi semua orang ingin tahu. Bahkan tanganku sendiri bergetar gembira ketika Ayah dan Vincent saling memandang dengan kaget. Tolong, kita sendiri tidak tahu banyak, jadi tebakanmu sama baiknya dengan dugaan kita. Yang kita tahu adalah bahwa, di luar sana, mungkin dalam jangkauan beberapa tahun lagi, adalah benua lain yang mungkin atau mungkin tidak. Ada bukti dari mereka yang mencoba menghubungi kami juga, tetapi di kedua sisi, tampaknya teknologi kami saat ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan perjalanan sejauh itu. Petik 2. Kerumunan yang ditunjukkan di ibu kota berada dalam kekacauan sampai Raja Kurcaci naik dari kursinya dan berlari ke arah mikrofon. Kiuiettttt. Raja kerdil itu meraung ke artefak penambah suara. Seperti yang dikatakan Alduin, kita tidak tahu banyak. Namun, di masa ketidakpastian dan kemungkinan ancaman di masa depan, tidakkah kalian semua sepakat bahwa berdiri berdampingan adalah yang terbaik untuk benua ini dan orang-orang kita? Anak-anakmu bisa dalam bahaya juga. Hal terakhir yang kita inginkan adalah bertarung di antara kita sendiri. Penampilan kita mungkin berbeda dan budaya kita mungkin berbenturan, tapi ingat ini. Kita semua lahir di benua Dicaten ini. Aku bangga pada hal itu. Dan berharap generasi mendatang akan merasakan hal yang sama. Bagaimana dengan Anda? Petik 2. Kerumunan tetap diam pada awalnya, tetapi beberapa tepukan memicu ledakan tepuk tangan meriah ketika sorakan dan peluit pecah. Raja Kurcaci tidak fasih dalam kata-katanya seperti dua raja sebelumnya yang berbicara, tetapi kata-katanya memiliki dampak yang sangat kuat.
Bahkan Elia di sampingku bertepuk tangan penuh semangat ketika Sylvie terus menonton layar dengan rasa ingin tahu. Proses bergabung dengan 3 ras dan kerajaan kita akan membutuhkan waktu dan banyak upaya, tetapi hari ini, kita akan mengurapi 6 individu yang kita, ketiga raja dan ratu, yakini sebagai yang paling berani, bijaksana, cerdas, dan kuat. Petik 2. Dari belakang podium, 6 prajurit muncul, 2 elf, 2 manusia dan 2 kurcaci. Dibalut baju besi putih halus yang sedikit berbeda untuk setiap orang, mereka berjalan dan berlutut dengan satu lutut. 3 raja masing-masing berjalan di depan 6 ksatria berlutut dan mengeluarkan dari kotak hias kecil, 6 cincin. Raja Glider dari manusia mempersembahkan cincin itu kepada 2 ksatria peri sementara Raja Kurcaci menyerahkannya kepada 2 ksatria manusia. Akhirnya, Raja Alduin dari elf menempatkan cincin di 2 ksatria kurcaci, menyatakan bahwa mereka berdiri dan membungkuk kepada orang banyak. Ketika sorak-sorai meledak, Raja Glider naik dan berbicara sekali lagi. 6 orang ini untuk selanjutnya akan diberi gelar 6 lens. Setiap lens menandakan ikatan yang mereka miliki bukan dengan kerajaan mereka, tetapi untuk seluruh benua. Ini adalah momen yang benar-benar bersejarah karena lens pertama telah diurapi. Ke-6 individu ini, tujuan utama akan menuju kesejahteraan benua, apakah itu menjelajahi ruang bawah tanah yang berbahaya dan tidak dikenal di Bis Glades, serta bekerja bersama kami, para penguasa benua ini, untuk memastikan bahwa rumah kami dilindungi ketika waktu datang bahwa kita bertemu dengan permusuhan asing dari benua berbeda. Petik 2. Sekali lagi, kerumunan meraung ketika banyak orang mulai melemparkan bunga dan topi yang mereka kenakan di udara. Ketika kerumunan di Sirus mulai berteriak kegirangan, saya tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Saya tahu bahwa teori-teori seperti mentalitas kawanan atau psikologi kerumunan belum didefinisikan di dunia ini, tetapi para pemimpin negara kita tahu persis bagaimana cara mengeksploitasi emosi massa. Terakhir, sementara gelar sebagai salah satu dari 6 lens mungkin bergengsi dan dapat dibandingkan dengan diri kita sebagai raja dan ratu, gelar ini juga membawa beban dan bahaya besar. Anak-anak dari generasi baru yang berusaha untuk menjadi pelindung masa depan bagi benua ini, berusahalah untuk menjadi salah satu dari 6 lens. Tumbuh kuat dan mulia karena bahkan langit bukanlah batasnya. Petik 2. Dengan itu, keempat bola yang membentuk sudut-sudut proyeksi melayang turun saat gambar pengumuman memudar. Hal terakhir yang kami dengar adalah nyanyian, "Hidup Raja, hidup di Caten." Di sebelah saya mendengar Elia bergumam pada dirinya sendiri, "Wow. 6 lens. Kedengarannya luar biasa. Dari 6 lens dan akan pergi keluar dan melawan kejahatan." Sebagian dari diriku juga ingin bersemangat. Sial, saya bersemangat. Prospek sebuah benua baru untuk dijelajahi dengan orang-orang yang berbeda dan mungkin bahkan berbagai ras membuat saya tertarik tanpa akhir. Namun, saya cukup sinis dengan semua ini. Tentu, poin yang mereka buat cukup valid, tetapi pada akhirnya, mereka hanya tanpa dasar membuat benua baru ini musuh bersama sehingga semua ras di Caten bisa bersatu. Itu adalah alat tua yang digunakan oleh banyak raja, tetapi yang efektif bekerja. Tetap saja, hatiku sebagai, bukan hanya seorang raja, tetapi seorang prajurit dan penyihir yang haus akan petualangan dan kegembiraan, berdegup semakin keras. Langit pun tidak ada batasnya, aku mengulangi dengan pelan.